TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Beberapa item yang dirasa tidak perlu disita. Sekarang belum siap berarti? Belum siap ya. Atau begini, karena mau dibacakan. Atau secara lisan saja. Bagaimana? Yang mulia. Nah, nanti kan sudah ada tembusan dari penuntut umum, surat permohonan sitanya sudah ditembuskan ke penasihat hukum terdakwa? Sudah ya. Dibawa sekarang. Setelah pembacaan tuntutan nanti disampaikan ya. Begitu ya. Nah, sekarang salah satu dari asistennya untuk menulis apa-apa saja yang dengan alasannya ya. Baik. Itu ya. Ya, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan bacakan surat tuntutan ini. Dari awal kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Saudara Penasihat Hukum bahwa jumlah halaman surat tuntutan ini 1945, sama dengan hari kemerdekaan ya, tahun kemerdekaan. Untuk pembacaannya kami akan baca bergilir, dan karena berkas ini tebal saya izin berdiri Yang Mulia. Berdasarkan teori identifikasi, maka dapat diketahui bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan korporasi, yang dalam perkara akuo adalah Heru Sulaksono dan Muhammad Taufik Resa selaku kuasa Nindya Sejati JO Joint Operation sebagai penyedia barang dalam proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun anggaran 2004, 2006 sampai dengan 2011. Upaya pengembalian aset negara yang dihasilkan dari tindak pidana stolen asset recovery melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa, luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang atau money laundering hasil tindak pidana. Aset recovery memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang. Dalam perkara akuo, para terdakwa yang telah memperoleh keuntungan atau penambahan harta benda sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dan tidak berhak mendapatkan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Maka dalam rangka pemulihan dan pengembalian aset negara, sudah selayaknya seluruh keuntungan atau harta benda diperoleh dari tindak pidana dirampas untuk negara. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu setelah pemeriksaan perkara terdakwa dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Bab 2, surat dakwaan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan seterusnya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana dengan uraian dakwaan yang tidak kami bacakan sampai dengan halaman 101. Bab 3, fakta sidang terdiri dari huruf A, keterangan saksi. Telah diperiksa saksi sebanyak 37 orang, saksi ADC 2 orang, ahli 7 orang. Kemudian C, surat terdiri dari 302 nomor surat sampai dengan halaman 578. Huruf D, petunjuk. Huruf E, keterangan terdakwa dimulai dari halaman 581. Kemudian huruf F, barang bukti, terdiri dari 1507 nomor barang bukti sampai dengan halaman 624, termasuk kami ajukan 20 item yang diajukan di persidangan ini.
Bab 4 analisa fakta terdiri dari 95 alinea yang kami buktikan sampai dengan halaman 1400. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum, terdakwa, para wakil dari terdakwa yang kami hormati. Selanjutnya bab 5 terdiri dari, bab 5 adalah analisa yuridis terdiri dari 155 halaman yang secara lengkap akan dibacakan oleh rekan atau dilanjutkan. Untuk pengertian dan doktrin kami tidak bacakan. Gimana tanggapan pembacaan tadi dari jaksa, Bang? Ya, kalau melihat fakta persidangan dengan hasil pembacaan tuntutan dari jaksa sangat mengecewakan, karena beberapa fakta-fakta persidangan tidak menjadi pertimbangan dari dasar tuntutan yang telah dibacakan tadi. Tetapi apapun dan bagaimanapun, kita selaku penasihat hukum terhadap terdakwa itu punya kewajiban untuk membela atau membuat pledoi untuk membantah dan membuktikan dalam proses pengambilan keputusan majelis. Dan intinya majelis juga kita mengharapkan dia tetap melihat ke fakta-fakta persidangan. Itu cukup. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI Nasional melaporkan.